Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setelah ini jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Sarif Rahmat, Tengku Muda Kori, Kiai Saifuddin, dan banyak sekali tokoh-tokoh dalam menyaksikan pembongkaran plakat prasasti nama makam Dinitikan Yogyakarta terkait dengan yang sudah dipalawikan untuk mengembalikan sejarah-sejarah leluhur terah kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ini bentuk kepedulian mereka para terah Wali Songo mengembalikan marwah leluhurnya, mengembalikan ajaran-ajaran pokok yang notabene sudah dicapik-capik, diobok-obok oleh oknum yang mengaku dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beraninya. Sebetulnya ini kalau memaksakan kehendak merubah tanpa diketahui, ini sudah masuk ranah hukum pemalsuan. Tentunya ini harus diwaspadai, ya, koordinasi, diskusi dengan baik, celah untuk memidanakan. Tentunya ini harus berkoordinasi dengan pakar-pakar hukum yang ada. Sekali lagi lah mohon maaf, NKRI Hakamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Hamengkubuwono pertama katanya. Nah, dikisahkan di situ bahwa Habib Hasan bin Toha. Enggak, yang ayahnya Habib Smurti kan. Habib Toha bin Yahya ini pernah memimpin perang di Malaka. Sementara perang di Malaka dan Portugis tahun 1511. Ya. Sementara Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat baru berdiri 1750. Bayangkan berapa ratus tahun katanya jadi menantu Habib satu. Apakah mungkin kurang lebih 300 tahun seorang kakek tua renta seorang sultan mau menikahkan anak gadisnya dengan orang 300 tahun? Hadza zuran kabirah. Ini adalah kedustaan yang sangat besar. Kudusnya gitu. Nah, malam hari ini, apakah kalau saya salah tolong dikritik. Apakah kita ini dalam rangka ibadah setengah Kiai Sarif Rahmat mari berebut kembali untuk menjemput tadi idama tabdu agama in kota amalulillah min salah, yaitu ada kewajiban hak kita sebagai anak turun. Karena orang tua kita punya anak soleh-solehan, yaitu menuntut kembali sebagai kewajiban kita kepada orang tua kita, leluhur kita. Apakah ada arah ke sana dalam itu? Soalnya beberapa muhibbin Tengku Kiai Sarif itu mengatakan apa sih kekurangan kerjaan, bahkan salah satu oknum ketua PB saya bilang saya tak mikirin kuburan katanya. Mikir masa depan, saya nggak mikir masa lalu kan. Begini, mohon maaf Tuan Guru ya, saya ingin mengkolaborasi ya, tapi saya kurang pintar bahasa Sanskerta ya. Ingin menggabungkan pemahaman ya, antara tauhid dengan kejadian ini. Ya. Ini dalam istilah tauhid, ini sudah suluh hadis. Ya, artinya perjalanan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam perjalanan ini, bahwa pada tahun sekian nanti akan muncul perkataan Nabi dulu, akan datang fitnah sarra di akhir zaman. Apa fitnah sarra ini? Ya kan? Seorang lelaki yang mengatasnamakan aku, artinya keturunanku, padahal terus dia mengklaim atau mendeklarasikan bahwa dia bagian dari ahli baitku, padahal mereka bukan ahli baitku. Ini terjadi di akhir zaman. Betul. Ya. Dulu semenjak beberapa tahun setelah Rasulullah, beberapa abad setelah Rasulullah wafat, itu sudah muncul orang-orang yang mengaku jadi nabi. Nikmat sekali ngaku jadi nabi. Dia bikin kerajaan di Mesir. Di Fatimiyah. Iya, nikmat sekali Ubaidillah Al-Mahdi kan. Nah, jadi nikmat sekali. Kenapa dipuji orang, disanjung, dapat kekuasaan. Sementara juriyat asli dibunuh. Allah. Imam Zaid, saya punya jid, dibunuh. Disalib di Kufah. Ya,
Imam Husain dipenggal ya, nggak menikmati sebagaimana nikmat-nikmat orang yang ngaku juriat Nabi. Iya tak? Hari ini orang yang ngaku juriat Nabi dapat apam gratis, ya nggak? Dapat duit kaya raya, ya kan? Dengan bermacam mode. Kami yang keturunan sultan, ya kan? Ujung-ujung bokeh zaman sekarang. Mohon maaf ini. Ya, tapi masih banyak juga keturunan sultan yang masih tajir, ya kan? Ya Allah ya Rabbi. Apalagi keturunan Sultan Aceh terakhir namanya Sultan Daud Shah yang makamnya di pemakaman pahlawan Kalibata. Ini sampai hari ini keluarga mereka sangat kita nggak tahu bagaimana nasibnya. Jadi kembali ke Yakob. Jadi fitnatus sahwah itu seperti itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pelihara nasab-nasab palsu. Nah, di zaman ini terakhir Allah akan bongkar nasab palsu ini, ya, supaya dengan demikian al-imamul muntazar, imam yang kita nanti, yaitu Imam Mahdi, akan Allah lahirkan dengan mudah tanpa perselisihan di kemudian hari. Nah, karena apa? Ba'alawi juga mengklaim, ya, bahwa Imam Mahdi itu muncul dari kalangan mereka, sehingga mereka nggak boleh kawin dengan orang ahwal, kata istilahnya ahwal, ya. Ahwal itu inlander kalau bahasa orang Belanda, Yahudi dan goyim. Itu saya nggak paham bahasa Yahudi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ketika takdir ini Allah mewujudkan, tidak ada siapapun yang bisa memperhentikannya. Ingat itu. Mereka berusaha menghentikan saya, coba dah. Ya, berdirinya kita ini semua ini akan kudrat Allah ini. Loh, dulu berdiri nggak? Ada yang nggak protes nasab mereka dulu? Kiai Imad mengakui dulu dalam kitab Al-Fikratun Nahdiyahnya sebagai keturunan Nabi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala membukakan kasyaf ilmiah, ya, bukan kasyaf batiniah, kasyaf ilmiah kepada Kiai Imad, menemukan, membuat satu kajian, membuat satu ilmiah, menyatakan bahwa nasab mereka palsu. Siapa yang berani seperti orang Banten ini satu orang? Siapa yang berani? Wong kiai-kiai yang hari ini sudah ketahuan bahwa nasab palsu Ba'alawi nggak berani bersuara kok. Masih membela juga ada. Bahkan yang sudah tahu masih membela, masih putar-putar, tak kemana ngalor ngidul, ya kan? Ini adalah fitnah akhir zaman yang kita harus maju untuk melawannya dengan ilmiah, bukan dengan perang, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kekuatan ilmu yang Allah berikan. Namun kalau dengan ilmu yang Allah berikan kita masih dilakukan tindakan kekerasan, mempersekusi ulama kita dan mengancam dan sebagainya macam, Allah akan berikan kekuatan baru yang kita tidak pernah tahu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ini adalah perjalanan hidup. Nasab palsu mesti terbongkar. Karena gini, Tuan Guru, perhatikanlah, kenapa nasab yang dipersoalkan Ba'alawi, sementara sadah lain aman-aman aja. Contoh keluarga Al-Jailani aman aja, di luar sana keluarga Al-Idrisi aman aja, keluarga daripada Ad-Dibaji, daripada Abu Bakar Syatta, Sayyid Abu Bakar Syatta, pengarang Ihana aman-aman aja, nggak ada yang gugat. Tapi kenapa Ba'alawi digugat? Karena mereka ini memang palsu. Dari zaman dulu mereka tergugat, sampai sekarang tergugat dan tergugat terus. Kalau nasab asli nggak bakal ada yang gugat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, menurut canggih, yang canggih ini saja orang masih bisa memalsukan, dan masih ada yang percaya. Padahal ini abad canggih. Semua dinilai dinisbatkan kepada Tuhan bin Yahya. Di abad modern ini, Jangan diminut, jangan diminut. Di abad canggih ini
masih ada orang memalsukan nasab dan dipercaya. Bagaimana pula kalau pemalsuan itu dilakukan 2-3 abad yang lalu? Ya kita tidak bisa melacak secara teknologi. Wajar kalau banyak yang percaya. Tetapi kan Allah Maha tahu. Ini yang sering saya sampaikan. Jadi sebelumnya saya selamat datang dulu. Assalamualaikum dari Muhtar Patawi dari Banjar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Korum Nasional, tokoh kita nasional saya. Ngobrol sama Tenggung Kori itu, lupa saya sudah tes bacaan Fatihahnya dia, lulus lah insya Allah. Alhamdulillah. Oke, baik. Siapa yang membayangkan ketika sudah suhrah wal istifadah bahwa nasabnya Isa itu anak Allah? Itu ya. 500 tahun. Tidak terbayangkan ada seorang manusia, seorang diri, anak yatim, berani mengatakan bahwa Isa bukan anak Tuhan. Dia pun Maryam. Orang itu aja yang bikin silsilah, memasukkan silsilah. 200 tahun loh. Persis ya. Masya Allah. Tapi masih untung, orang Jawa masih untung. Masih aja diskusi. Kamu tahu itu dari mana Muhammad? Wahyu. Tapi walaupun itu intuisi, bukan rawsan, bisa dibuktikan dengan data. Dan ketika dibongkar kitab suci mereka sendiri, mereka juga tidak bisa berargumen. Ternyata memang Nabi Isa bukan anak Allah. Oh, berarti selama ini pemahaman terhadap kitab suci itu memang sudah dipengaruhi oleh sekelompok orang. Artinya ayatnya itu ditafsirkan seakar PGI gitu loh. Sekarang PGI dicocok logika. Ketika mereka diajak diskusi, ayo kita buka ayatnya, diskusi terbuka, bebas, tanpa dipengaruhi kepentingan mereka. Nah, mereka hanya ngomong orang awam. Ini Muhammad itu penyesat, sikat aja. Jangan diajak ngomong, kalah nanti kamu. Ya iya pasti kalah, nggak punya dalil kok. Maka kalau diajak argumentasi, diskusi nggak akan mau. Tidak akan mau, yang disuruh orang awam. Iya, itu dulu ya itu. Dan syukurnya bahwa ada data sejumlah orang yang masih mengenal bahwa Muhammad akan datang, gini-gini, tahu. Karena di kitab sucinya ada, termasuk Waraqah bin Nawfal, termasuk yang lain-lainnya lah. Sampai mengatakan, saya berharap bahwa ketika engkau menyampaikan kebenaran, saya masih ada. Itu karena memahami teks itu yang tidak populer lah, ya kan, namanya pemahaman orang alim, tapi tidak populer. Ya. Nah itu, tapi Pak dia sudah menyampaikan. Nah, siapa yang membayangkan? Tertulis di dalam kitab suci mereka bahwa yang disembelih itu oleh Ibrahim adalah Ishak. Teksnya ada. Maka sembelihlah anakmu yang tunggal yaitu Ishak. Ini kita kejadian Psalm 2. Jelas ya itu Ishak. Dari zaman Nabi Ibrahim sampai Rasulullah berapa abad itu? Syurah wal istighfar tuh. Semua buku menuliskan itu. Ishak yang dikompilasi ya. Maka wajar sampai sahabat Nabi pun mayoritas sahabat Nabi mengatakan Ishak. Mayoritas sahabat. Sampai datang Rasulullah itu dia bilang. Mayoritas sahabat Nabi masih mengatakan bahwa yang sebelah itu Ishak. Kisah Israel itu masih abadi ya. Masih ada. Tapi gini, siapa yang membayangkan bahwa muncul seorang Muhammad tiba-tiba mengatakan bahwa ini salah. Ada berlabi haji, aku ada dua orang yang sembelih. Aku turunan dari Abdullah, turunan dari Abdul Muttalib.
dan salah satu bapak yang semua juga adalah Ismail. Ulama-ulama benar bahwa sampai Rasul wafat, sampai para sahabat habis pun masih ada pendapat yang mengatakan yang sebenarnya itu Ishak. Mayoritas ulama, lihat tafsir Qurtubi, lihat juga di Tabari. Nah, tetapi yang dia ada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir sudah abad ke-7 masuk ke-7, dia tegas, tidak. Meskipun ini pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, tetapi argumen mereka bisa kita patahkan. Bisa kita lawan yang benar dari Ismail ini. Para sahabat Nabi tidak dihina. Ingatnya Ibnu Katsir juga bukan menghina mereka. Teruskan. Tidak ada niatan menghina. Nah, orang berkata, loh, biasanya dua argumennya. Kamu kan muridnya Kiai Anu. Kiai Anu kan begini. Iya kan? Saya begitu. Kita ingatkan ayat alam nurabbika fina walida wa labista fina min amrika sinina fa'alta kallati fa'alta wa anta minal kafirin. Allah. Ketika Musa mengatakan bahwa Fir'aun engkau itu bukan Tuhan, kata Allah, bukankah aku telah merawat kamu sejak anak kecil dan kau tinggal kau di sini beberapa tahun. Kamu sekarang melakukan tindakan itu. Wa anta minal kafirin, kau ingkar padaku. Anggap Musa itu santinya memang kebutuhan. Dia sifat itu. Jadi ketika dia menyampaikan kebenaran, dipersalahkan dengan alasan kamu kan guru sama aku, kamu kan muridku, kamu kan santriku. Nah, tapi Musa punya alasan. Wa'altuha ila wa ana minad dallin. Aku melakukan itu dulu, ya memang karena aku masih bodoh, belum ada tesis, belum ada informasi. Fafarartu minkum lamma khiftukum. Fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani mursalin. Tilka kalimatun tamunnu alayya an 'abadta bani Israil. Kalau sekarang aku lari daripadamu, wahai Fir'aun, aku justru mencemaskan panjenengan semua, panjenengan dan pojok-pojok panjenengan. Lalu Allah memberi aku kebijaksanaan, tahu hukum, tahu aturan, dan dia menjadikan aku di antara utusannya. Nah, tentang yang dulu itu, berarti kalimatun tamunnu alayya an 'abadta bani Israil. Fir'aun. Apa artinya aku disenang-senangkan sama panjenengan, dikasih fasilitas, tapi engkau telah memperbudak Bani Israel. Jadi Musa itu memikirkan orang banyak yang selama ini cuma mengeluh-elukan Fir'aun jadi budaknya gitu loh. Terus kemudian juga saya tidak mengatakan itu, tapi ini Al-Quran. Abadta Bani Israel. Jelas, kau perbudak, kau perlakukan seperti budak Bani Israel. Tidak protes. Bahkan sampai Fir'aun ana rabbukumul a'la, kan? Aku Tuhanmu yang lebih tinggi. Kan hanya Tuhan yang bisa memadamkan api neraka, kan? Meski ada orang yang mengatakan itu kan mengambil sifat Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Iya. Nah, siapa yang bisa membayangkan bahwa ada orang berani seperti itu? Dari dalamnya. Dari satu ormas itu loh kalau saya. Maka Musa dipecat oleh Fir'aun sebagai, ya kalau sekarang mungkin Pak Israel. Oke. Nanti gini tunggu ya. Menghapus ya. Saya ingin memenuhi. Asyukur istighfar dengan ini terkait dengan Ishak tidak batal dengan ada data yang bisa menggunakan istighfar ini kan? Ya maksudnya berarti sama. Sekarang kan mereka merasa syukur sudah, ya. Tetapi syukur mereka tidak meyakini bahwa bisa dibatalkan. Ternyata Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya juga menyatakan hal yang sama. Syukur wal istifadah ketika wujudnya hujah lain yang dapat membatalkan syukur wal istifadah, maka syukur istifadah itu gugur, batal. Subhanallah, terima kasih dulu. Jadi saya tidak pakai ilmu, cuma Allah tunjukkan itu ya seperti itu. Alhamdulillah.
500 tahun antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad 570 pas gini ya, 5 abad setengah. 5 Iya, bahkan sebelum penonton kasus ini, saya belum bilang, saya saksi yang termasuk ya. Yang termasuk Bakulo, dan karena yang di Jawa Tengah. Dia ini salah satu nggak tahu. sebenarnya kan lebih pada kecurigaan. Nah seperti itu. Jadi mohon teman-teman yang ahli Quran, Quran selesai semua. Ya. Terus lagi, jangan lupa konflik masalah perjuangan dong. Iya. Ini kan kiblat menghadapnya ke matematis. Iya. Syuhra wal istifadah. Syuhra betul. 17 bulan ya. Sejak itu, sejak sebelumnya sudah berjalan. Ya. Bahkan Rasul ikut 16 bulan juga kan. Ya. Ketika Rasul mengatakan bahwa sebetulnya yang baik itu sholat menghadap kiblat. Alasannya apa? Ini memang lebih tua. Masalah Muhammad. Rumah paling tua itu Baitul Maqdis. Iya. Ini Muhammad tuh. Jangan ada ini. Pemalsuan sejarah ini. Kan nggak masalah itu kan. Fihi ayatul bayinat. Ada 3 bukti. Berarti kalau kita baca terjemahan agama nggak akan kayak gini. Ini pikiran saya aja. Lompatan di bawah saya. Kan di situ terjemah apa? Di dalamnya terdapat bukti yang nyata. Di antaranya makam Ibrahim. Yaitu makam Ibrahim. Tidak. Saya tidak begitu terjemahnya. Fihi ayatul bayinat, di situ ada bukti nyata kebenaran bahwa Baitul Maqdis itu adalah Baitul Maqdis. Berapa biji? 1. Makam Ibrahim. Bukti situs. Artefak. Mereka sepakat bahwa Baitul Maqdis dibangun oleh Daud dan Sulaiman. Dan mereka sepakat bahwa Daud Sulaiman itu turunan Ibrahim yang ke-10 sekian jauh. Ya Allah. Iya. Kalau ini ada bapaknya, ini cucu berapa? Ini yang benar. Artefak. Yang kedua, mana dakhalahu kana aminah. Bukti kedua, siapa yang masuk daerah ini dijamin aman. Disepakati oleh semua keturunan Ibrahim bahwa tempat itu harus dijaga kedamaiannya, tidak boleh tumpah darah. Baitul Maqdis tidak. Tiap hari ada pembunuhan. Yang ketiga, kewajiban manusia haji itu ke situ, bukan ke Baitul Maqdis. Kenapa? Mereka tahu bahwa haji itu Ibrahim yang adainnya. Berarti di sini Ibrahim. Kalau di sini Ibrahim, maka Yahudi dan Islam ke sini kiblatnya, bukan ke situ. Kalau ke situ cuma Daud dan Sulaiman. Haji dia bermau. Seandainya Tuhan berdiri. Ketika terjadi ada orang yang berbicara yang itu menyalahi yang sudah syukur dan istifadah, tanya dong, hatu biharakum ibadah sedikit. Itu kan yang penting. Alasanmu apa, buktimu apa, hujahmu apa. Beri kesempatan untuk berhujah. Jika engkau tidak cocok, hadapi dengan hujah. Dan seperti itu. Mereka semua tidak punya kekuatan. Tapi pertanyaan kita, apakah setelah iqamatul hujjah wa dalil, setelah jelas bahwa ini yang benar, apa semua orang yang beriman? Tidak. Sudah dipatahkan semua argumen orang yang Yahudi dan Nasrani. Tetap yang biasa masih ada. Tidak beriman. Tetap tidak beriman. Sudah dijelaskan berulang. Mungkin kita sudah paham semua. Apa yang diketemukan di saat-saat ini bisa jadi orang-orang awam yang tidak percaya. Tapi kalau yang kedua-duanya malah sulit. Kita paham. Sebab ketika Nabi Nuh datang dia apa? Ma naraka tab'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'i. Orang kecil aja. Iya memang orang kecil yang selama ini dirugikan dong. Ketika dirugikan dan mereka menemukan kebenaran, mereka lebih cepat. Jadi jangan kaget kalau misalnya atau nasa data malaku baru anak atau sabila, jangan kaget nanti kalau kita negeri justru itu menyesatkan. Tapi nanti jangan ingat para tokoh, mereka akan berdoa pada fa'atihim bi'afaini bi'adam kal'adam kal'adam kabira.
Orang-orang awam yang sekarang kau sesatkan, kau kibuli, ketika nanti hari kiamat ternyata kemenangan bersama ini, bahwa akan dijatuh dua kali siksaannya. Ini macam hak orang apa sih? Dan itu ayat tadi itu menarik. Wala talbisul haqqa bil batil. Maka jangan kamu campurkan hak dan batil. Campurkan dulu nasabnya, nanti pulang aslinya. Walaupun sudah diakui, tapi akhirnya tidak. Dicangkok dulu, talbis dulu, dikaburkan dulu. Setelah kabur nanti diberi alternatif yang pilihan dia sendiri. Ya. Ini pikiran saya kan ada ini bagus salam itu ya dari tadi belum ada statement. Saya minta beliau bicara ya. Di sini ada Beliau, ada Dr. Mustafa, ada Kiai Mutal Fatawi. Ini program kita obrol-obrol ya. Jadi ngobrol aja di sini sebelum nanti kita ngobrol kembali seperti biasa di Pondok Cabe ya. Ini masih silakan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nama ba'du. Para guru ya, mati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pencerahan malam ini indah sekali dan menjadikan ilmu yang luar biasa. Kebetulan malam ini saya berada di Pangandaran yang di daerah sini masih aman saja. Tetapi mungkin ini adalah suatu wanti-wanti takutnya menuju ke sini gitu. Jadi kalau sudah itu sebentar, Pangandaran tidak aman. Oh gitu. Pangandaran tidak aman. Saya sampaikan itu di apa namanya dekat Pasir Putih sudah ada itu. Ada dua bahkan, satu yang di Klemat Mataram, yang satu yang di Habibkan itu. Kita sudah bicara dengan beberapa kiai di sana. Jadi jangan merasa aman dulu, tapi lumayan aman itu kan ada kebagusan ya. Silakan. Ya mudah-mudahan kedepannya jadi aman semuanya. Nah, harapan saya demikian, dan memang isu-isu termasuk saya mengikuti kanal YouTube seperti yang di Pemarican di mana gitu, saya mengikuti semuanya. Alhamdulillah sudah berbagi dengan teman-teman, berbagi informasi bahwa hal-hal seperti ini adalah sedang kita garap sama-sama. Mungkin itu saja doa dari semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan yang bertanya untuk menyampaikan statement, diangkat tangannya. Berarti di sini ya. Mungkin Kiai Mutal Fatawi dulu ya. Ini kan tokoh bahan tanya dan tanya juga kan. Dan pertemuan Zoom ini menjadikan satu wasilah mendapatkan keberkahan si Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sih yakin bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Terkait apa yang disampaikan oleh Yai Syarif luar biasa. Saya sendiri ya katanya hafal ya Quran katanya, tapi tadi dengar penjelasannya luar biasa nih, nyambung sekali dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran. Jauh itu karena mungkin yang namanya sejarah itu akan terulang, mungkin pelakunya beda tapi apa namanya ininya sama gitu, apa perjalanannya lah insya Allah. Saya teringat satu ayat ya Syarif, itu ada sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kemudian dalam surah Yasin misalnya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi sebenarnya bukti-bukti itu bisa kita gali, dan insya Allah ini ada kawan saya nih Tengku Kori, guru saya juga, sering saya ikuti sebenarnya channel beliau, dan alhamdulillah bisa ketemu malam ini. Kalau dengan Yai Syarif saya udah tahun dari tahun 89 saya dengan beliau. Semenjak saya, ya maaf, semenjak saya dulu satu juz tilawah beliau sudah ditafsir waktu itu, apa namanya, peserta Jawa Barat ya. Jadi sudah kenal udah lama dengan Yai Syarif. Ya gitu aja mungkin, guru-guru semua yang jelas sudah lengkap apa yang disampaikan oleh Yai Syarif, dan saya manut saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Satu lagi, Pak. Nabi Muhammad sedang ngaji dengan sahabat pengajian. Sampailah pada cerita Nabi Sulaiman.
Itu Yahudi yang tukang ngintip pengajian kan bisa itu marah mereka. Lalu tokoh Yahudi mengatakan, Muhammad itu menyesatkan. Dia mengatakan bahwa Sulaiman itu nabi. Wa ma kana illa sahir. Sulaiman itu tukang sihir. Nah, kok bisa? Ini loh, semua orang tulis tuh. Dari sejak Sulaiman mati sampai hari syuhrah dan istighfar, sahir dia. Wa ma kana illa sahiran. Dia belum berhasil gitu ya Pak. Namanya Muhammad. Tapi tentu Rasul punya alasan. Itulah ayat Allah. واتبعوا ما تتلو الشياطين وما يملك سليمان وما كفر سليمان كان الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Mereka itu, kamu semua itu yang sok-sokan bertahan dengan syukur seperti itu, ittaba'u ma tatlu syayatin. Mereka hanya mengikuti apa yang di-share oleh setan-setan. Tulisan yang ditulis oleh setan kemudian dibagikan turun-temurun, diwarisi tanpa mau meneliti. Padahal bisa saja kan kita pada pemalsuan juga, ada juga interpolasinya. Bapak kepada Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, walakin syayatin. Yang kafir itu tadi loh. Yu'ilmun dan nasa sihir, yang mereka mengajarkan sihir. Bukan edit gitu. Sihir itu kan edit. Tapi kalau memang, kalau bicara memang menghibur orang, meyakinkan, kalau pintar ya kan. Kalau bicara dipercaya sama orang, so, ngomongnya itu memang pintar. Orang terpukul lah. Sebagian banyak itu, itu yang membayar siapa ya. Nah terus, memang gimana? Gini. Pada zaman Sulaiman berkuasa, Sulaiman ya, sekarang Sulaiman, itu tukang sihir tidak berdaya. Maka mereka mencoba mengadakan rapat akbar lah atau mengurus lahiran. Ini gimana supaya kita nanti ada waktu kita bisa eksis kembali. Buat sekarang ini NKRI Negara Kesatuan Rakyat Israel merdeka nih gara-gara Presiden Sulaiman ini. Tapi kita masih punya harapan ke depan tau. Itu caranya. Bagaimana di antara kita ada yang dimasukkan ke sana, masuk ke dalam istana Sulaiman, sebagai PNS, ya, Perdana Menteri Sulaiman, apakah dia mau jadi penasehat atau jadi wartawan dan apa? Yang penting masuknya ke situ. Ini dapatnya Wakim Presnya Sulaiman. Jadi siapa dimasukkan ke situ? Tapi dia juga tuh sama. Cuma mungkin karena dapat kedudukan tertentu, maka dia kelihatan. Nah, tugas dia apa? Dia mungkin operator service atau apa? Tugasnya apa? Tolong alat-alat sihir ini simpan di bawah kursi Sulaiman. Santai aja. Kita tunggu dia kan paling berapa. Paling sudah lagi dia mati. Begitu selesai, begitu Sulaiman wafat, mungkin gabungan pencari fakta yang bergerak. Siapa yang penulis, pura-pura bongkar di bawah kursi Sulaiman. Pura-pura terkejut, konferensi pers kan? Kita menemukan alat-alat sihir. Padahal dia sendiri yang masak. Tim dia sendiri. Keramat. Apa? Berarti selama ini Sulaiman memimpin kita dengan jabat itu, ternyata dia menggunakan sihir. Sulaiman ada tukang sihir. Tulis. Rasul datang, buka itu. Silakan jawab kalau bisa Anda. Alhamdulillah. Jadi ketika saya pahami cerita yang dulu, ya, ternyata semua informasi yang tergabung itu dari Rasulullah tahqiqu fil hadis. Betul. Betul.